Sifat-sifat magnet secara umum. 1. Magnet dapat menarik benda-benda tertentu. Benda yang dapat ditarik magnet disebut benda magnetik. Contohnya, besi, baja, nikel, dan kobalt. Sementara benda yang tidak dapat ditarik magnet, contohnya kayu, kain, plastik, dan kaca. Magnet memiliki dua kutub, yaitu utara dan selatan. Gaya tarik magnet terkuat berada pada kutub-kutubnya. 4. Jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka akan tolak-menolak. Sedangkan jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka akan tarik-menarik. Gaya magnet dapat menembus penghalang. Nah, selanjutnya kalian bacalah teks ekstrakurikuler sains yang ada di buku siswa. Lalu kerjakan soal berikut. Nah, 1. Isilah formulir daftar riwayat hidup berikut sesuai dengan data pribadi kalian. Kerjakan di buku tulis atau di buku tema kalian. Terus yang kedua, ubahlah daftar riwayat hidup yang telah kalian buat ke bentuk cerita atau narasi. Contoh misalkan, namaku Rina. Aku lahir di Jakarta pada tanggal 13 Oktober 2006. Jenis kelaminku perempuan. Nama ayahku Budi dan nama ibuku Siti. Aku sekolah di MI Al-Huda. Dan kegemaranku ialah membaca. Lalu alamat rumahku di Jalan Pahlawan Komarudin. Nah, setelah kalian kerjakan di buku tulis kalian, lalu kalian voice note ya suara kalian seperti narasi tersebut. Perhatikan gambar-gambar di bawah ini. Gambar di bawah ini merupakan contoh makanan tradisional Indonesia Nusantara. Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam dan tersebar di seluruh Nusantara. Di setiap daerah memiliki sumber daya alam yang berbeda-beda, sehingga kegiatan perekonomian masyarakat setempat pun menyesuaikan dengan sumber daya alam yang ada. Wujud kerjasama bidang sosial budaya dalam Asian Games. Pertama, penanganan narkoba dan solusinya. 2. Penanggulangan dampak bencana alam. Ketiga, perlindungan terhadap difabel. 4. Acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. 5. Pertukaran pelajar antara negara ASEAN. 6. Kegiatan olahraga internasional. 7. Kerjasama untuk meningkatkan pariwisata. 8. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. 9. Pertukaran acara program televisi. 10. Misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Nah, sekarang kita masuk ke tentang logo. Pasti kalian sering banget melihat logo di baju sekolah kalian, di logo klub sepak bola, logo pramuka, dan banyak lagi. Logo makanan, logo minuman, dan lain sebagainya. Nah, logo ialah identitas suatu perusahaan dalam bentuk visual yang diaplikasikan dalam berbagai fasilitas atau sebagai identitas atau sebagai pengenal, itu logo namanya. Nah, fungsi logo pertama sebagai penanda jenis wirausaha, sebagai pembeda antara wirausaha yang satu dengan yang lain, simbol keunggulan wirausaha kita, simbol kualitas wirausaha kita,
dan sarana membentuk persepsi konsumen terhadap wirausaha kita, atau sebagai untuk membuat penarik atau perhatian orang lain, peminat. Nah, lalu pernahkah kamu menemukan logo di sekitarmu? Pasti pernah. Itu di baju sekolah kalian dan di klub sepak bola. Apa logo yang paling menarik yang pernah kamu temukan? Apa tuh kira-kira? Apa logo klub sepak bola? Karena dia lebih cerah warnanya atau yang sebagainya. Oke, kalian kerjakan tugasnya 1-5 ya di buku tema kalian. Sikap menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda dengan kita adalah hal yang penting yang harus kita lakukan demi terciptanya kerukunan dan keharmonisan hidup. Faktor ekonomi dalam kehidupan bermasyarakat memegang peranan penting dalam menentukan tingkatan status sosial seseorang atau sekelompok orang di dalam lingkungannya. Selanjutnya ada Wesel Pos. Wesel Pos adalah surat pos untuk mengirimkan uang melalui kantor pos. Wesel Pos ada dua macam, Blanko. Blanko Wesel Pos ada dua macam, yaitu Wesel Pos dalam negeri dan Wesel Pos luar negeri. Wesel Pos dalam negeri digunakan untuk mengirim uang kepada seorang atau instansi yang tinggal di wilayah Indonesia. Nah, kalau Wesel Pos luar negeri ialah untuk mengirim uang kepada seseorang atau instansi yang berada di luar negeri. Cara mengisinya seperti gambar di bawah ini ya. Kalian lihat.